Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketua kelas Arya pimpin doa. Siap. Untuk kita mulai pelajaran hari ini, yang pertama kita berdoa untuk agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini, Nak? Baik semua ya. Ya, Bapak cek kehadiran. Atira aja enggak? Atira, Adisti, Agnes, Ainaya, Alam, Arya, Karisya, Cahya, Kalista, Cynthia, Bintang, hadir. Udah sehat Bintang? Udah Pak. Alhamdulillah. Fatma? Izin kemana Ainaya? Izin show, ada show. Ada show model ya. Ya. Lutfi, Hadir Pak. Marhen, Hadir. Kadafi, Hadir. Zafi, Hadir. Banu, Hadir. Dafa, Hadir. Fakih, Hadir Pak. Ridwan, Hadir. Nadira, Hadir. Nadia, Nando, Hadir. Oktav, Hadir. Putra, Ceta, Tiwi, sakit kita doa ya semua Tiwi cepat sembuh. Ramdhani, Rea, Riyani, Hadir, Pak. Sherly, Hadir, Pak. Sulis, Surya, Syaulia, Zahra. Oke, nah sebelum kita masuk kita dulu cek kondisi. Bapak mau cek kondisi kalian scan di sini. Apa perasaan kalian saat ini? Ya semua di scan. Bisa scan kan? Bisa, Pak. Itu masuk ke arah mana? Nggak bisa apa? Main kit bentar ya. Udah di semua? Ada, alhamdulillah baik, sehat, baik, cukup baik. Kenapa cukup baik? Siapa yang cukup baik? Biasa aja sih. Biasa, baik-baik saja. Terima kasih. Cek begini ada yang bisa saya bantu hari ini. Ini aja. Nah, kalau kita lihat mayoritas semua jawabannya baik ya. Berarti kita siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, kalau pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dilihat di sini, yaitu peserta didik, artinya kalian mampu menganalisis kolonisasi bangsa Eropa di Nusantara. Nah, sekarang kira-kira yang melakukan kolonisasi bangsa Eropa negara apa aja, Nak? Portugis. Ya, tunjuk tangan. Siapa? Ya, silakan Zafri. Portugis, Pak. Portugis, apa lagi? Belanda. Belanda. Terus? Itu dong Pak, Eropa Pak. Ya, dua yang kamu tahu ya. Iya. Ada yang bisa nambahin nggak? Ya, silakan Fakih. Spanyol, Ya, Inggris juga ya. Portugis, Inggris, Spanyol. Satu lagi, dua lagi. Prancis, terus? Hah? Turki. Belanda. Kok lupa Belanda? Ada 5 ya berarti? Belanda, Inggris, Prancis, Spanyol. Ada 4. Ada 4 bangsa Eropa yang melakukan kolonisasi ke wilayah Nusantara. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas faktor pemicu dan pendorong.
apa sih yang menyebabkan bangsa Eropa itu melakukan kolonisasi sampai ke wilayah Nusantara? Kalau kita lihat dari wilayah kan cukup jauh ya, dan serta rutenya, bagaimana caranya nyampe ke wilayah Nusantara. Nah coba, ini ada peta. Coba siapa yang berani menunjuk nih di mana wilayah Eropa, di mana wilayah Asia Tenggara yaitu Indonesia. Yang mau maju ke depan? Zafi silakan ke depan. Ya. Eropa bagaimana sekarang? Eropa ini Pak. Eropa. Indonesia? Ini. Ya. Sekarang kalau mata angin. Kalau kita belajar rute kita harus tahu dulu ya mata angin. Nipi. Mata angin berarti apa? Timur, utara, selatan. Ini ke atas. Ini timur. Ini selatan. Barat. Tepuk tangan. Nah kalau dilihat tadi Zafi sudah menunjukkan wilayah Eropa sebagai bagian sini. Kalau ini adalah wilayah Indonesia. Kalau dilihat dari Eropa ke Indonesia kan sangat jauh ya. Nah kira-kira waktu itu naik apa sih bangsa Eropa ke Nusantara? Kapal ya. Pasti menggunakan kapal laut karena kan ada nenek moyangku seorang laut. Jadi mereka itu menuju Nusantara melalui jalur laut. Jadi sangat jauh yang dapat bisa lihat di sini wilayah Eropa sampai ke wilayah Indonesia atau Nusantara saat itu bisa dikatakan cukup jauh. Tidak langsung sampai, tapi butuh beberapa kali percobaan sampai pada akhirnya mereka menemukan wilayah Nusantara. Kira-kira apa sih yang dicari oleh bangsa Eropa? Ya, rempah-rempah ya. Rempah-rempah atau sumber daya alam, benar. Jadi mereka hanya mencari rempah-rempah. Jelas nggak? Nah, apa sih manfaat dari rempah-rempah itu? Nah, kira-kira kenapa mereka jauh-jauh nyari ke wilayah Nusantara? Nah, coba kita lihat dulu video berikut ini. Tiap kali kita dengar kata penjajah, yang ada di bayangan kita pasti sosok berkulit putih, berhidung mancung dan berkumis tebal. Ya, itu karena 5 dari 6 diantaranya berasal dari benua Eropa. Tapi pertanyaannya, kenapa kebanyakan bangsa Eropa lah yang katanya bukan cuma menjajah kita, tapi bahkan menjajah seluruh dunia? Dan kenapa bukan kita yang menjajah? Oke, kita mulai jawabannya dengan mundur lebih dari 500 tahun ke belakang. Jadi ceritanya semua hidup tenang. Bangsa Eropa dan Asia duduk berdampingan. Pasokan rempah yang dikirim pedagang lewat jalur sutra pun lancar jaya. Tapi itu semua berubah ketika negara api, maksudnya Kaisar Ottoman berhasil menguasai Konstantinopel. Akibatnya jalur perdagangan ditutup dan bikin Portugis, Belanda dan bangsa Eropanya pun berhadapan karena kehilangan pasokan rempah-rempah yang mereka cintai. Dan karena nggak bisa hidup tanpa rempah-rempah, mereka pun mulai nyebar mencari di mana benda setara emas itu berada. Era kolonialisme dimulai, dan sisanya adalah sejarah. Tapi itu nggak menjawab pertanyaan, kenapa bangsa Eropa, kenapa bukan bangsa lainnya? Dan bukan cuma ngejajah Nusantara, tapi mereka juga pernah menguasai hampir satu dunia. Lihat aja dari ratusan negara di dunia, cuma ada 5 negara yang gak pernah didudukin, dikuasain atau dipengaruhi sama orang bernama biru. Gila banget. Nah, kalau disimpulin, ternyata dari banyak faktor lainnya bisa dibilang ada satu dugaan penyebab besarnya, yaitu adalah faktor geografis. Ya, menurut orang ini, dataran Eropa bisa dibilang jadi tanah yang beruntung berkat sumber pertanian dan peternakan yang berlimpah, yang bikin mereka beralih dari zaman berburu dan perahu menjadi cocok tanam dan beternak. Nggak cuma itu, di Eropa tekanan kompetisi politik di sana itu kuat banget. Eropa selalu penuh dengan persaingan-persaingan sengit kerajaan dan penguasa. Itu bikin teknologi persenjataan berkembang lebih pesat hingga akhirnya berdominasi dengan misiu. Dari sana juga mereka bisa berlayar ribuan kilometer jauhnya ke berbagai penjuru dunia untuk berdagang lalu menguasai peradaban lainnya. Oke, kalau disimpulin gak kayak Indonesia yang relatif lebih adem ayem, kondisi geografis dan kompetisi politik orang Eropa bikin mereka berkembang, menjelajah, dan pada akhirnya menjajah.
Sekarang masa wilayah negara lain memang udah gak zaman, tapi yang jelas meski udah bukan zaman kolonial, berjuang itu mesti tetap dilakuin agar kita gak jadi bangsa yang tertinggal, agar kita bisa jadi pahlawan untuk bangsa sendiri. Selamat Hari Pahlawan. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Nah, sudah disaksikan tadi ya videonya ya. Bisa dilihat ya, tadi ada beberapa bangsa Eropa yang melakukan kolonisasi di wilayah Nusantara. Kemudian ada beberapa negara juga di wilayah Asia yang tidak dijajah ya. Salah satunya di wilayah Asia Tenggara tadi apa? Thailand ya, Thailand nggak salah satu dijajah. Nah, ini berhubungan dengan HUT kita, HUT Teladan ke-71 tahun. Ini adalah masa Renaissance. Gitu ya, kalau kalian disuruh cosplay kostum pakai Renaissance ya di masa ini. Ini adalah masa-masa Renaissance. Jelas ya? Nah, kita lihat ada beberapa faktor yang sudah Bapak sampaikan. Yang pertama ada faktor pemicu. Tadi apa? Faktor pemicu pertama? Rempah-rempah ya. Apa nanti pagi? Yang jalan di Konstantinopel jatuh ke dua. Oke, benar. Tepuk tangan untuk kaki. Tapi juga waktu sekarang kita akan bahas tentang Konstantinopel juga. Nah, ini adalah rempah-rempah. Bisa dilihat ya gambar rempah-rempah tadi disampaikan oleh teman-temannya. Rempah-rempah digunakan untuk apa? Masak, obat-obatan, itu ya. Rempah-rempah yang kita lihat di pasaran sebenarnya kalau sekarang kan di pasar banyak banget yang murah-murah ya. Tapi dulu ini adalah bahan-bahan yang sangat mewah, bahkan disampaikan atau disebutkan oleh bangsa-bangsa Eropa dikenal dengan emas hitam. Nah, emas hitam itu diidentikan dengan apa? Buah pala. Ya, buah pala itu dulu kan bentuknya hitam kan, karena itu ada tumbuhan endemik. Ada yang tahu nggak tumbuhan endemik itu maksudnya apa? Ya, hanya ada di satu wilayah. Jadi itu buah pala cuma tumbuh waktu di Pulau Banda. Bahkan ditukar tuh, Belanda sama Inggris pernah tukeran Manhattan dengan Pulau Rum yang ada di wilayah Banda, karena Inggris hanya pengen ngincer buah palanya. Gitu ya, itu adalah emas hitam dari itu. Faktor pemicu yang kedua, 3G. Ada yang tahu 3G? Gospel dan juga Euro. Nah, ini adalah akibat masa setelah masa kegelapan di Eropa, mereka berlomba-lomba untuk mencari hegemoni. 3G, God, Gospel, dan Glory. Kemudian yang ketiga ada jatuhnya Konstantinopel yang disampaikan oleh Pak gitu kan. Kenapa Konstantinopel berpengaruh? Ya, jalur rempah darat. Jadi dulu Konstantinopel itu kalau mengambil beli rempah-rempah bangsa Eropa nggak perlu jauh-jauh ke wilayah Nusantara ya. Dia belinya kemana? Ke Konstantinopel. Dari Konstantinopel itu bandar perdagangan rempah-rempah. Jadi pedagang-pedagang Muslim ngambil rempah-rempahnya ke wilayah Nusantara. Di Nusantara di drop di Konstantinopel, orang-orang Eropa ngambil ke Konstantinopel. Karena Konstantinopel dikuasai oleh Turki waktu itu, akhirnya blokade Eropa, dilarang membeli perdagangan, membeli rempah-rempah di wilayah Konstantinopel. Itu yang memicu akhirnya bangsa Eropa melakukan penjelajahan ke wilayah Nusantara. Jelas nggak? Tanya-tanya ini nggak sampai sini? Cukup ya? Nah, kita lihat video berikut. Sekalian saksikan. Banyak dunia tanpa ragu terus juga dalam mendapat ceramah segala jenis terbentuk makanan ini menjadi andalan kita semua nyari inspirasi. Ya, terima kasih sama tanah Indonesia karena bisa cocok buat memenuhi segala jenis rempah. Tapi masih cuma karena ini para pendatang dari Eropa rela bertaruh nyawa melintasi samudra bahkan perang cuma buat berburu rempah di negeri kita. Karena harga rempah udah dikenal mahal dari dulu, sudah bisa berkali-kali lipat dari emas. Gila banget. Oke, kita belum tahu dulu kalau ternyata dari sebelum Masehi rempah kita udah berlegenda dan menyebar dari dunia ke Timur Tengah dan Eropa, termasuk lewat jalur ini. Dan selain dipakai sebagai bumbu masakan, rempah juga jadi simbol kekayaan sampai jadi gaya hidup para elit Eropa di abad pertengahan. Bahkan waktu lautan mematikan ini nyerang Eropa, rempah pala pernah dianggap bisa berhasil melindungi diri dari penyakitnya. Di tengah warga yang panik dan sakit, harga pala pun semakin merokok.
Lalu setelah wabahnya selesai, apakah harganya turun? Ternyata enggak juga. Di abad setelahnya, kerajaan ini beralih kekuasaan dan menutup jalur yang dipakai untuk perdagangan rempah tadi. Dan dari sinilah bangsa Eropa mutusin buat berangkat nyari rempah ke sumbernya. Di sinilah peran kita masuk ke kisah sejarah dunia, lebih tepatnya di Kepulauan Maluku, tanah surga yang belum menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana rempah-rempah ini bisa tumbuh. Terus negara kita juga posisinya ideal buat jadi tempat singgah para pedagang yang berlayar. Sayangnya, karena saking berharganya, Belanda justru pengen melarang orang Maluku berdagang rempah sama orang Eropa selain Belanda. Dan ketika kita nggak benar-benar melawan, mereka membatasi perdagangan kita. Tapi masyarakat tetap berjuang, beradaptasi, dan terus main peran penting dalam menjaga warisan rempah-rempah sampai menjadi bagian dari sejarah perdagangan dunia. Ya, sejarah rempah Indonesia emang penuh lika-liku. Tapi dari dulu sampai sekarang, rempah kita juga masih jadi simbol kejayaan. Bayangin, dari ratusan jenis rempah di dunia, setengahnya ada di wilayah kita. Bedanya, dulu rempah diambil paksa, sekarang mendunia lewat perdagangan dan ekspor, serta menghasilkan devisa, sambil menarik kekayaan kuliner di Indonesia. Bayangin kalau nanti ke negara manapun kita pergi, bakal terjamin ada seporsi rendang buat waktu kangen kampung halaman. Itu pun baru makanan, belum dari olahan rempah lain. Maka di tengah harga rempah yang turun pun, banyaknya ekspor rempah kita terus menguat dan naik hampir 30% dari tahun sebelumnya. Tapi kita mesti tetap waspada, sebenarnya ada tantangan ekspor rempah dari segi kualitas dan jumlah. Makanya, contohnya ada juga lembaga pemerintah dan beberapa hadir untuk mendorong ekspor kita, contohnya dengan biar makin tangguh. Ya, selama kita bisa pastiin ketersediaan rempah, menjamin kesejahteraan petani sampai pelaku usaha, dan paling penting muatin ekspor rempah secara berkelanjutan, kita bisa kenalin lagi ke dunia tanah surga kita. Kita sebarluaskan kejayaan tanah air kita dengan tangan kita sendiri. Ya, seperti biasa, terima kasih. Oke, jelas nggak? Ya, sudah Bapak sampaikan tadi ya, buah pala adalah tumbuhan endemik yang ada di wilayah Maluku. Nah, ini faktor pemicu, sekarang kita lihat faktor pendukung yang membuat bangsa Eropa itu pede gitu ya melakukan penjelajahan samudra. Ada yang tahu kira-kira faktor pendukungnya apa? Coba dicek dulu. HP-nya dicek dulu. Faktor pendukung. Kalau udah nemu bilang. Faktor pendukung penjelajahan samudra. Apa ada yang sudah nemu? Apa Pak Ki? Kemajuan teknologi di daerah Eropa lebih maju daripada Ya, benar. Kemajuan teknologi ya. Jadi faktornya adalah ditemukannya teknologi. Tadi kita menyebutkan sepakat bahwa penjelajahan samudra yang menggunakan kapal laut, berarti ada apa gitu ya. Kemudian peta, terus kompas, gitu ya. Ini yang membuat waktu itu bangsa Eropa pede melakukan penjelajahan samudra. Dan yang kedua ada paham merkantilis. Paham merkantilis adalah teori ekonomi yang menyatakan kesejahteraan suatu bangsa dilihat dari banyaknya aset yang dimiliki negara tersebut atau modal. Ini yang menyebabkan tadi 3G ada konektivitas ke paham merkantilis. Nah, negara yang melakukan penjelajahan yang sudah kita sampaikan apa? Portugis, Spanyol, Inggris, dan juga Belanda, Prancis.
Jadi ada 5 bangsa Eropa yang akan kerjasama. Nah, kita sudah belajar teori pendukung dan juga faktor pendukung dan juga faktor pemicu. Selanjutnya kita akan membahas rute penjelajahannya, tapi melalui diskusi kelompok yang sudah Bapak bentuk berdasarkan gaya belajar kalian masing-masing. Ada gaya belajar visual, auditori, kinestetik, dan juga visual. Karena visualnya lebih banyak, kita bagi 2. Ada 4 kelompok yang melakukan diskusi. Silakan bergabung kelompoknya masing-masing. Ini kelompok visual, auditori, kinestetik, dan visual. Kinestetik di sini. Yang digabung mejanya, nah silakan. Sini. Ayo Nena, semuanya. Kalah dah maju. Atira, jaga kelompoknya. Nah, mejanya semua digabungin. Atira, kamu auditori sini, ini kinestetik. Sini. Digabung. Bandung begini. Sudah siap kelompok visual tolong dulu digabung. Putra meja makan visual satu ini ya. Maju sini gimana? Maju sini ya. Ini visual satu. Visual berapa sih yang visual 2? Lagi estetik. Auditori. Visual 1. Siap. Oke, ini materi.
Ini kelompoknya berdasarkan biaya belajar kalian masing-masing, produknya juga berdasarkan biaya belajar yang kita tentukan sama-sama ya. Kalau untuk visual 1, kalian harus mencari rute penjelajahan bangsa Portugis sampai ke wilayah Nusantara. Untuk kelompok auditori, rute penjelajahan bangsa Belanda. Rute kinestetik, rute penjelajahan bangsa Jadi kita harus Spanyol, Pak. Kelompok visual 2, Inggris, gitu ya. Nah, untuk visual 1 karena kalian senang lihat gambaran, jadi kalian dibuat Canva, kemudian dibentuk digital, buat petanya berdasarkan rute penjelajahannya, jadi Canva ya. Auditori dengan suara. Oke, jelas ya. Buat rutenya dari kelompok visual mereka juga ya. Jelas nggak? Jelas ya. Ya nah, waktu diskusinya dimulai. Yuk. Yuk, visual yuk. Visual yuk. Oke, nah, waktu diskusinya sampai pukul 8.57 ya. 30 menit. Boleh. Nah, kalau bisa jelasin nanti pakai global ya. Dari Spanyol, Halo, gimana nih kelompok visual 1? Siap nggak? Jelas ya? Ya, pokoknya bangsa Portugis itu ada 3 yang melakukan penjelajahan. Nah, kamu cari. Itu yang nyampe siapa Albert? Yang pertama, yang kedua, Portugis, kedua ada siapa? Udah sampai India, yang sampai Malaka, Alfonso dan Albert. Ini ada 3 ya, jelas ya? Kelompok visual, editori, beda belum? Pintar juga. Inggris ya, siapa temannya? Prancis ya? Jelas ya?
Kita mau bikin ini dulu Sergio buat lokasi gimana? Gimana Surya? Jadi kita belanja jajan dulu bisa doang, aspalnya nggak belanja, rutenya aja, jalurnya aja, ini jalurnya aja. Lah, susu lah. Ada mana?
Ya gimana ya? Boleh lah. Ya rutenya aja ya. Apa sih?
Kita beli podcast buat Belum. lagi dikit teksnya. Tapi nggak Nah, 15 menit lagi ya. Waktunya masih ada 15 menit lagi untuk diskusi. Fakta satu aja franchise aja. Karena kan bisa makan dalam satu. Iya. Eksternalnya Spanyol. Ya kan eksternalnya Spanyol kan. Berarti harus pakai tujuan langsung foto kan? Ada fotonya? Nah, yang foto yang penjelasan. Gimana Banu? Belum ada jadwalnya juga. Jadi dari sini kalau yang Zurich itu terus ke India Sebenarnya tokonya banyak, cuman Yang podcast di mana?
rekamannya. Iya Pak, di artis. Dia artis. Jadi juga ya. Oke, nah 10 menit waktunya ya. 10 menit ya. Halo nak. Benderanya tadi, bendera. Tahu gak ini apa?
Ini kan udah Tapi ini mah udah ada ide. Diikutin Banding dong. apa? Visual satu udah selesai. Lagi Bapak. Oh, 5 menit lagi ya. Linknya kirim ke Alia, linknya kirim ke ya. Pindah setting udah selesai. Nah, dijelaskan. Itu Dani. Dani lagi di mana? Ya udah, kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Tanya deh, Dani lagi di toilet. Iya. Gue di pimpin. Tuh kan? Lebih baik mana? Tapi kan kami sibuk, pada mau ya udah sebutin nama satu-satu. Punya satu doang. Coba kalau dia Ih, banyak loh. Setia kakeknya Kak. Belum ya berarti dari apa? Kenapa ya? Ini sama Tapi aku nggak tahu.
Itu bangga. Bener nggak? Otak. Lu dapat ya? Apa? Kayak apa? Ya ampun. Oke nak, waktunya sudah habis. Kembali ke tempat dulunya. Yang kelompok kinestetik duduk di tempatnya masing-masing. Kelompok visual 1 selesai. Visual 2. Kinestetiknya ya. Ya silakan kembali ke tempat duduknya. Ayo semua kembali ke tempat duduknya. Waktu diskusinya selesai. Dirapikan janjinya. Kita akan bahas. Oke, teman-teman semua sudah selesai ya. Saatnya kita presentasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, oke, kita mulai dari kelompok kinestetik. Saya kelompok kinestetik maju ke depan. Menjelaskan kepada teman-temannya. Temanya apa tadi? Bangsa Spanyol. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik ingin menjelaskan perjalanan Samudra dari
bangsa Spanyol. Beginilah perjalanannya. Jadi bangsa Spanyol dari Spanyol itu Melalui. Udah tangan dong, blocking. Siapa aja ada siapa aja Ada apa namanya? Ferdinand Magellan sama Sergio Delcano. Nah, dia tuh ngapain? Mereka tuh melakukan penjelajahannya itu ke bentar ya. Dari mana aja? Dari samudra mana itu Danis? Samudra mana? Atlantik. Atlas. Dari samudra Atlantik. Mereka menjelajahi melalui bawahnya benua Amerika. Berat bawah, berat Lanjut bawah. lagi. Sampai ke atas. Nah, lanjut ke sini. Di sini nih. Samudra Pasifik. Pemberhentian pertama itu di Cebu di Filipina, dan di bawahnya itu berhentilah mereka di Indonesia, tepatnya di Maluku. Di Cebu tuh ngapain aja Paki? Nah, jadi untuk sebelumnya itu kenapa Spanyolnya itu lewatin bawah, lewatin daerah Amerika itu karena ada yang namanya itu perjanjian Tordesillas. Nah, perjanjian Tordesillas itu yang ngebagi daerah Amerika selain Brasil itu adalah miliknya Spanyol, makanya dibolehinnya itu lewatin Amerika bawahnya. Nah, ketika nyampe ke Cebu, Filipina, sayangnya Ferdinand Magellan, yaitu orang pertamanya atau yang kayak pimpinan armadanya itu mati di peperangan Mactan namanya, dibunuh sama pasukan Lapu-Lapu. Ya, dibunuh pasukan Lapu-Lapu sampai akhirnya mati diganti sama Sebastian Delcano. Terus Sebastian Delcano baru datang ke Maluku. Berapa lama tuh? Pokoknya itu Ferdinand itu mulai berlayar itu pada bulan Agustus 1519 dan sampai di Filipina itu pada tahun 1521. Sampai Filipina, Maluku. Sampai Filipina dulu karena dia ke Filipina baru tembak sama Lapu-Lapu itu. Dari Maluku. Dari Cebu ke Maluku tuh Dilanjutin sama si Delcano. Itulah. Oke, sudah cukup. Terus sekarang untuk kelompok. Ya. Mana ada yang ingin bertanya? Ya, silakan cetak. Ya, silakan. Ya silakan aja. Jadi gimana respon dari pihak Spanyol saat dia sampai ke Maluku itu bertemu sama Portugis? Jadi saat Spanyol sampai di Portugis, Sampai di Maluku. sampai di Maluku, jadi mereka ngiranya awal itu Maluku itu punya mereka, tapi akhirnya dibuat perjanjian Zaragoza dari situ, di perjanjian Zaragoza. Ya. Karena awalnya kan mereka kira bumi itu masih datar, bentukannya peta. Ternyata diketahui kalau bumi itu bulat, terbukti karena datang ke situ. Dan ternyata Maluku punyanya si Portugis. Akhirnya perdebatan panjang lebar dibikin perjanjian Zaragoza. Zaragoza itu menunjukkan kalau misalnya Maluku itu masih tetap punya Portugis, tapi base campnya Spanyol ada di Filipina. Ya. Ya, gimana cetak? Oke, tangan. Nah, kita bahas sebentar ya. Nah, ini sudah apa yang disampaikan oleh kelompok Spanyol sudah sangat baik ya, benar. Jadi rute penjelajahannya benar. Mereka ke arah wilayah Amerika, artinya wilayah barat gitu ya. Kalau nanti akan berbeda dengan Portugis. Kelompok Portugis pasti menemukannya wilayah timur. Maka timbul pertanyaan dari tadi dari Putu Cetak, bagaimana respon Portugis ketika Spanyol hadir? Terus dijawab dengan diakhiri konfliknya dengan perjanjian Zaragoza. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok Spanyol. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok Portugis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, jadi awalnya itu kan dari Portugis. Nah, dari Portugis ke Tanjung Harapan itu di awalnya itu yang menjelajah itu namanya Bartolomé Dias. Nah, habis itu si Bartolomé Dias ini mau ke India tapi dia gagal dan akhirnya yang melanjutkan ke India itu Vasco da Gama. Selanjutnya Jadi yang pertama kan jadi kalau kita dari awal jelaskan jadi dari Portugis di sini, lalu dari apa namanya pelabuhan Lisbon, lalu ke sini ada pantai Barat Afrika, lalu terus ke pantai timurnya di sini ketemu Tanjung Harapan, lalu ke sana ke India di Kalkut, barulah nyampe di Malaka. di Malaka oleh Alfonso de Albuquerque. Nah, Albuquerque. Iya. Nah, yang sampai Malaka si Alfonso. Nah, habis itu untuk yang melanjutkan ke Kepulauan Maluku itu Antonio de Abreu. Apakah ada yang mau bertanya? Tepuk tangan untuk kelompok Portugis. Ada yang mau bertanya? Ya silakan Nadia. Saya mau bertanya, tadi kan ada yang gagal terus dilanjutin sama Vasco da Gama kan? Nah itu kenapa bisa gagal? Karena ada dari rekan jawab. Izinkan saya menjawab. Dari atas kegagalan Portugis dalam menguasai India itu yang pertama ada kurangnya sumber daya manusia, dan yang kedua ada persaingan dari negara lain kayak Inggris yang akhirnya menguasai India ini, jadi kalah saing lah istilahnya. Jadi baru akhirnya Portugis dilanjutkan ke Indonesia itu. Ekspedisinya gagal, salah satunya yang dipimpin oleh Vasco da Gama tadi. Ada yang menambahin dari kelompok Portugis? Oke, ada lagi. Ada lagi yang tanya? Cukup. Nah jelas ya, kita bahas sedikit untuk Portugis. Nah tadi kalau Spanyol ke arah barat, kalau Portugis ke arah timur, lewat Afrika. Kalau Spanyol lewat Amerika, kalau Portugis lewat Afrika gitu ya. Tadi kenapa gagal? Benar, gagal karena kurangnya sumber daya manusia dan itu pertama kali mereka melakukan penjelajahan. Yang kedua jangan lupa karena ada apa di sini, ada bencana topan, ya angin badai di situ ya. Dan kenapa namanya Tanjung Harapan? Karena di situ mereka sudah menemukan wilayah dan berharap akan menemukan wilayah berikutnya. Jelas ya? Oke, tepuk tangan untuk Portugis. Baik tempat. Terima kasih Portugis. Ya dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya Portugis sudah, kita ke kelompok visual 2 Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok visual 2 akan menjelaskan rute perjalanan Inggris ke Indonesia, Nusantara. Kan perkenalkan, nama saya Rebecca Tunjita. Nama saya Nadia Fonseca. Dan saya Arya Kusuma. Saya Nabi Rawan. Nama saya Nadira Maisura. Saya Oktav Ramadan. Ya Rabbani. Di sini saya akan menjelaskan kesehatan tiga. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama dulu. Inggris itu rutenya sama kayak Spanyol. Dia itu mengapa Inggris Spanyol karena misi dari Ratu Elizabeth pertama. Terus setelah itu perjalanan mereka juga menuju Indonesia diawali dari tahun 1557. Di situ bahasa Inggris dipimpin oleh French Drake berangkat dari London dan juga menyeberangi Samudra Atlantik. Terus habis itu perjalanan mereka juga menuju Indonesia mulai dari 1557. Mereka itu dari armada Inggris dipimpin sama mereka berangkat, kemudian juga langsung ke perjalanan itu dari Samudra Atlantik ke pantai timur Amerika, terus juga ke Magellan di
di Samudra Pasifik, terus ke Kepulauan Masava di Filipina, terus ke Asia Tenggara, baru sampai ke Hongkong. Kita mulai ke PKN. Oke, jadi dari Inggris mereka ke bawah sini, terus menuju ke Pasifik, dari sini lanjut ke sini ke Filipina, baru datang ke Maluku, itu ke Ternate Maluku, sama seperti Spanyol betulnya. Sama seperti Spanyol. Oke, gimana? Jelas nggak? Ada yang ditanyakan terkait kelompok Spanyol? Ada yang ditanyakan? Jelas? Tokohnya siapa tadi? Francis Drake. Ya, jadi benar ya teman-temannya tentang untuk kelompok Inggris. Kalau dilihat rutenya memang benar ya. Nah, rutenya sama dengan rute Spanyol. Jadi memang ada dua negara yang membuka rute penjelajahan sampai ke wilayah timur, itu ada Portugis dan juga ada Spanyol. Artinya Inggris, Belanda, Prancis itu mengikuti rute penjelajahan yang sudah dibuka duluan. Jelas ya? Oke, terima kasih kelompok Inggris. Tepuk tangan sekali lagi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok auditori Belanda. Silakan ke depan auditori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Belanda ingin memperkenalkan diri dari kelompok kami. Saya Surya, saya Jafar. Saya Sari. Jadi di sini kita ngebahas tentang rute jelajahnya itu dari Belanda ke Indonesia. Kelompok auditori rute presentasinya pakai apa? Pakai Voice note ya? Oke, nah karena auditori supaya mendengarkan, jadi mereka ngumpulin produknya dalam bentuk voice note. Kita lihat putar ya voice note dari kelompok auditori. Halo semuanya, selamat datang di episode kali ini. Gue Surya, host kalian. Dan di sini ada teman-teman gue, ada Lutfi, Banu, sama Dava. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang salah satu peristiwa penting dalam sejarah nih, yaitu jalur pelayanan bangsa Belanda ke Indonesia. Kita bakal mulai dari ekspedisi Cornelis de Houtman yang jadi awal mula Belanda menemukan jalan ke Nusantara. Apa kalau mau Lutfi? Yes, ini topik yang seru banget buat kita bahas sih. Jadi kalau kita tarik mundur ke abad 16, bangsa Eropa lagi gencar-gencarnya melakukan penjelajahan samudra. Salah satu negara yang pengen dapat bagian dari keuntungan perdagangan rempah adalah Belanda. Tapi awalnya Belanda kesulitan menemukan jalur langsung ke Indonesia karena selama itu mereka bergantung sama Portugis. Susah banget tuh ya nyari dia jalan nih. Iya, benar banget. Turun. Menarik, Belanda akhirnya dapat menguasai soal jalur pelayaran ini. Ada seorang bernama Jansugen Varnister, seorang Belanda yang pernah bekerja untuk Portugis. Dia menulis buku yang menjelaskan di jalur pelayaran dari Eropa ke Timur. Masih tahu rutenya itu dia tuh. Keren juga ya. Dan setelah buku itu terbit di tahun 1595, akhirnya Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi pertama Belanda menuju ke Indonesia. Mereka bawa 4 kapal dan 249 awak ditambah 64 pria gila.
Nggak kayak siap ramai. Iya Ban, mereka emang benar-benar siap buat segala kemungkinan kayaknya deh. Tapi perjalanan itu nggak mudah tau. Dari 4 kapal yang berangkat, cuma 3 yang bisa sampai dengan selamat. Rute mereka panjang banget. Mulai dari Belanda, mereka ke pantai barat Afrika, terus ke Tanjung Harapan, dan kemudian nyebrang ke Samudra Hindia. Sebelum masuk Selat Sunda dan tiba di Banten akhirnya. Yang menarik adalah Belanda sengaja mengambil rute yang lebih jauh dengan melewati Selat Sunda, bukan Selat Malaka. Mereka pengen menghindari Portugis yang waktu itu punya kekuatan besar di India dan Malaka. Jadi ini semacam strategi untuk menghindari konflik langsung tuh. Betul, dan strategi itu ternyata berhasil. Setelah menyusuri Samudra Hindia dan masuk Selat Sunda, akhirnya mereka sampai di Banten pada 27 Juni 1596. Itu jadi momen penting, karena dari situ dianggap mulai setup basis perdagangan mereka di Nusantara. Dan cuma dalam waktu sekitar 5 tahun setelah itu, Belanda sudah mulai menjelajahi Indonesia. Bisa dibilang ekspedisi Cornelis de Waltman ini membuka pintu untuk menjajah yang berlangsung ratusan tahun. Enggak, 5 tahun doang. Ekspedisi terus 5 tahun doang itu beneran. Ekspedisi itu bikin jalur baru bagi penjelajah Belanda berikutnya. Gak heran kalau setelah itu makin banyak kapal Belanda yang datang ke Indonesia, membawa lebih banyak tentara, pedagang, dan akhirnya kekuatan. Bener banget. Dan itu jadi awal mulai VOC yang nantinya bakal mendominasi perdagangan dan politik di wilayah kita selama berabad-abad. Nah juga kalau kita lihat gimana satu ekspedisi ini bisa mengubah nasib suatu bangsa. Coba kalau penulis Belanda beberapa waktu itu, mungkin sejarah Indonesia bakal beda banget. Setuju. Nah, kita udah bahas banyak soal jalur pelayaran Belanda ke Indonesia nih. Buat kalian yang mau tahu lebih dalam bisa cek buku-buku sejarah atau bahkan baca internario yang menjadi referensi penting buat ekspedisi bersama Belanda ya. Oke, segitu dulu obrolan kita hari ini. Thanks banget buat Lutfi, baru sama Dava yang udah ikut ngerapiin diskusi hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe podcast ini ya. Dadah. Ya, tadi siapa tokohnya? Cornelis de Waltman. Ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Ya, silakan Irfandi. Nama saya Irfandi Ramadhan, saya izin bertanya. Yang dari pemimpinnya Cornelis de Waltman itu, setahu saya dia pas nyampe di Banten itu dia ditolak. Alasannya apa ya? Kita riset dulu ya, Pak. Itu lihat. Nah, diskusikan dulu. Jadi pertanyaannya, sepengetahuan Fandi sampai Banten ditolak ya? Ya silakan Syaulia. Oke, jadi karena apa? Kasar ya, sombong. Jadi karena tujuan awalnya berdagang, tadi Syaulia menyebutkan awal ketika Cornelis datang kasar ya, kasar, sombong, congkak, sehingga ditolak oleh masyarakat Banten. Nah, rute penjelajahnya berarti ikutin apa? Portugis ya. Tadi sampaikan di podcastnya Portugis, Belanda, dari Belanda ke wilayah Afrika, tapi nggak ke India, nggak lewat India dulu, tapi motong Samudra Hindia sampai ke wilayah Banten. Kenapa tadi di podcastnya dibilang kalau motong India kenapa Pak Di? Oke tuh kalau Panji ya karena di wilayah Portugis juga India itu ada bangsa Portugis. Ada yang tanya? Cukup? Tepuk tangan untuk kelompok Banten. Belanda. Kelompok Belanda yang ada di Banten. Oke, nah kita sudah diskusi, kalian juga sudah mempresentasikan bangsa-bangsa Eropa yang melakukan penjelajahan samudra ke wilayah Nusantara. Ada banyak ya yang melakukan penjelajahan. Faktornya karena apa? Karena mencari rempah-rempah. Nah, seberharga itu rempah-rempah. Kita yang saat ini tinggal di Indonesia yang musimnya hanya 2 musim, musim hujan dan musim panas, kemudian membuat Indonesia adalah tanah yang subur
sehingga banyak bangsa Eropa yang berdagang, gitu ya, ke wilayah Nusantara. Oke, tepuk tangan untuk kita sekali lagi yang sudah mengikuti program bangsa Eropa. Sekarang Bapak akan melakukan asesmen formatif. Bapak sudah kirim, nanti kita kirim di grup, kalian coba buka di grupnya, kemudian tulis di buku tulisnya. Udah di grup, di bukunya itu ada ya? Di grupnya udah ada anak? Coba cek. Udah? Oke, asesmen formatif berguna untuk mengukur sejauh mana kalian paham materi hari ini, gitu ya. Apa? Gak usah, langsung opsinya aja. Opsinya baik keterangannya, cuma pilihan ganda kan, pilihan jamak. Boleh tuh. Nah, asesmennya ada 5 soal, dikerjakan, waktunya 5 menit lagi. Oh iya.
selesai, Pak. Sudah selesai semua? Udah, Pak. Ya, yang kumpulin bukunya nanti kita koreksi. Benar, Pak. Betul. Ya, kumpulin tahun depan ya. Iya, betul. Di sini. Di sini. Udah semua ya? Makasih ya. Oke, nah. Ada yang bisa, karena kita ada penghujung akhir kegiatan belajar hari ini, ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya, Pak. Nih, biasa kan Kalista. Untuk materi hari ini yang saya bisa simpulkan ada 4 bangsa Eropa yang menjajah Indonesia. Di antara itu ada Portugal, Spanyol, Belanda, dan juga Inggris. Terus faktor-faktor buat faktor dasar pemicunya itu yang pertama ada Gold Glory Gospel. Terus ada jatuhnya Konstantinopel yang akhirnya mereka melakukan penjelajahan samudra. Terus sama motif mereka itu untuk melakukan penjelajahan samudra adalah mencari rempah-rempah. Oke, tepuk tangan untuk Kalista. Sudah semua ya? Ada yang ditambahkan? Cukup. Nah, terakhir untuk evaluasi hari ini silakan kalian scan yang tadi. Buka link yang tadi ya di awal. Ini Bapak buka linknya ya. Yang barcode, Pak. Yes, benar. Yang ini. Ada yang nggak? Slide yang kedua. Ada nggak nak? Apa yang kamu dapat hari ini ada? Hah? Masih yang kayak tadi. Masih bagaimana? Bentar, saya kirim di grup. Nah, oke Pak. Buka. Masih, Pak. Coba di slide next. Nggak ada, Pak. Oh, Udah bisa nih, Pak. Ya udah. Udah bisa, Pak. Iya, Udah, bisa. udah. Isi. Udah diisi. Oke, udah diisi semua ya untuk evaluasi belajar kita hari ini. Terima kasih sudah semangat belajar hari ini. Ingat ya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Banyak bangsa-bangsa Eropa yang sekarang sudah menjadi negara-negara maju dulu pernah berdagang di Indonesia karena rempah-rempah. Sebagai generasi muda, kita harus memaksimalkan potensi yang dimiliki di Indonesia, sumber daya alam kita, dan mensejahterakan pedang-pedang rempah-rempah gitu kan, dan jalur-jalur rempah yang ada di wilayah Indonesia. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Bapak akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih. Makasih nak ya. Thank you so much. Udah.